Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giatri Oktaviani dengan NIM 200075059 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Tata Busana. Di video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang konsep administrasi kurikulum, komponen administrasi kurikulum, peran pendidik dalam administrasi kurikulum, serta 4 fungsi administrasi dalam kurikulum. Administrasi kurikulum, landasan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kurikulum ialah UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Administrasi kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara atau strategi yang digunakan oleh lembaga satuan pendidikan. Seperangkat rencana ini kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam artian sempit, kurikulum yaitu seperangkat mata pelajaran atau seperangkat mata kuliah yang dibahas atau dipelajari peserta didik dalam kelas. Dalam artian luas, kurikulum ialah sejumlah eksperimen atau pengalaman belajar dari pendidik yang kemudian dikembangkan dan dibagikan kepada peserta didik sehingga peserta didik tidak hanya menerima teori namun juga proses eksperimen tersebut. Adapun komponen dari kurikulum tersebut, yang pertama yaitu kurikulumnya sendiri, yang kedua tujuannya, yang ketiga isi, yang keempat metode, yang kelima evaluasi. Kelima komponen ini haruslah jelas agar lulusan ataupun anak ini lulusnya, setelah lulus mereka mau masuk di mana ataupun marketnya di mana. Dan komponen ini selama dijalankan dapat dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan kurikulum oleh pihak-pihak berwenang. Kegiatan administrasi kurikulum menjalankan 4 fungsi administrasi, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning atau perencanaan ialah proses perencanaan atas kurikulum yang meliputi kurikulum, tujuan, isi, metode, yang kemudian dianalisa dan direncanakan sedemikian rupa. Bentuk dari perencanaan ini sendiri ialah yang pertama, yang biasanya kita temukan di dalam sebuah sekolah ataupun prodi, yaitu memiliki kalender akademik, yang kedua program tahunan, yang ketiga rencana pembelajaran. Fungsi yang kedua yaitu organizing. Dalam organizing ini kita perlu kesamaan pendapat antara peserta didik, pendidik, orang tua atau wali murid, serta pemerintahan terhadap tujuan pendidikan itu sendiri, sehingga ketika segala sesuatunya sudah didesain atau dikelompokkan sesuai dengan problemnya, sesuai tempatnya, sehingga the right man and the right place itu dapat diwujudkan. Fungsi yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan, ialah proses pelaksanaan belajar mengajar atau KBM di dalam kelas antara pendidik dan peserta didik. Dalam proses mengimplementasikan kurikulum yang sudah direncanakan setiap sekolah atau prodi jika di kampus, bagaimana kurikulum tersebut disampaikan ke peserta didik sehingga mereka dapat memiliki pemahaman dan skill. Selanjutnya, peran pendidik dalam pelaksanaan kurikulum. Dari materi sebelumnya kita dapat menyimpulkan bahwa pendidik sangat berperan besar dalam menjalankan kurikulum.
karena pendidik ialah orang yang pertama kali menyadari masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kurikulum. Kenapa demikian? Karena pendidik berinteraksi langsung dengan peserta didik. Hal ini yang kemudian membuat pendidik mengetahui ataupun memahami kejadian nyata, kejadian empiris di lapangannya. Dan pendidik tersebut akan menjelaskan keadaan tersebut ke dalam tim perencanaan kurikulum. Pendidik juga dapat terlibat dalam perencanaan kurikulum karena kurikulum itu seperti siklus yang terus berjalan, karena masalah-masalah pun akan selalu ditemukan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pendidik adalah pemegang peranan terbesar dalam pelaksanaan kurikulum. Dari materi keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa administrasi kurikulum ialah seperangkat aturan ataupun perencanaan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum tersebut memuat 5 komponen, yaitu kurikulum tersebut tujuannya isi, metode, dan evaluasi, yang kemudian pendidik ataupun guru dosen memiliki peranan terbesar dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Dan juga kurikulum memiliki 4 fungsi administrasi yang dijalankan, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Sekian presentasi singkat saya mengenai materi administrasi kurikulum. Mohon maaf untuk banyak kesalahan kata, kesalahan sikap. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.